Siapa yang tidak familiar dengan plastik? Kamu pasti tahu kan? Hampir semua barang yang kita jumpai terbuat dari plastik, seperti kantong belanja, kemasan makanan, sedotan, botol minuman, dan barang elektronik. Bahan plastik memang bahan yang cocok untuk dijadikan berbagai macam barang, karena murah dan praktis. Nyatanya, di balik manfaat plastik itu terdapat efek samping yang berbahaya loh. Bayangkan saja, bahan kimia berbahaya yang terdapat di plastik ada di dalam tubuh kita sendiri. Banyak sekali penyakit berbahaya karena bahan kimia plastik, seperti kanker dan cacat janin, yang dapat diderita jika kita terus-menerus terpapar plastik. Wah, menyeramkan sekali ya bahaya sampah plastik ini. Makanya, kita harus tahu apa itu plastik, kenapa bisa berbahaya, dan apa saja dampaknya jika tidak dikelola dengan baik. Plastik dibuat pertama kalinya tahun 1862 oleh Alexander Parkes. Tapi bahannya alami, berasal dari selulosa yang namanya parkesin. Parkesin kurang diminati karena harganya sangat mahal. Para ilmuwan akhirnya terus berusaha mengembangkan bahan plastik. Sampai pada tahun 1907, ilmuwan Leo Hendrik Beckland berhasil membuat plastik sintesis pertama dari minyak bumi yang dinamai bakelite. Kata plastik berasal dari bahasa Yunani yang artinya mudah dibentuk. Bahan plastik mudah dibentuk menjadi apapun yang diinginkan sehingga bahan plastik disebut sangat bermanfaat. Sebenarnya plastik ditujukan pada semua jenis bahan yang mudah dibentuk. Tapi biasanya yang kita maksud adalah bahan yang terbuat dari polimer organik. Nah, ternyata bahan inilah yang membuat plastik menjadi berbahaya. Lalu, sebenarnya apa itu polimer organik? Istilah organik kita selalu akrab dengan bahan yang berasal dari alam. Seharusnya plastik tidak berbahaya dong. Tapi ternyata dalam ilmu kimia istilah organik ditujukan pada kelompok senyawa kimia dengan bahan utama karbon. Karbon bisa membentuk rantai yang stabil sehingga karbon menjadi unsur spesial. Rantai yang dibentuk bisa sangat panjang, bahkan dalam satu senyawa plastik bisa terdapat ribuan atom karbon yang tersambung tanpa putus. Jika terdapat pola berulang dalam rantai ini, maka senyawa tersebut dikenal dengan polimer. Pati adalah salah satu contoh polimer yang terdapat dalam tepung terigu. Pati tidak berbahaya karena dapat dihancurkan oleh tubuh. Namun, bedanya dengan plastik karena manusia menciptakannya agar tidak mudah dihancurkan, sifat ini memang sangat berguna bila digunakan sebagai bahan yang kuat karena tidak bisa dihancurkan oleh alam. Tetapi, sifat tersebut menjadi bahaya dari plastik karena jika dibuang, alam tidak bisa menghancurkannya sehingga bisa merusak lingkungan hidup. Selain itu, plastik juga diberi bahan tambahan khusus supaya sifat plastik dibentuk sesuai dengan keinginan. Bahan tambahan tersebut adalah stabilizer yang berfungsi untuk menstabilkan plastik setelah dibentuk, plastizer agar plastik mudah dibentuk, filler yang berperan mengisi ruang kosong antara rantai polimer sehingga plastik menjadi padat, serta pewarna. Seringkali plastik dibuat menggunakan bahan yang berbahaya, dan bahan baku yang tersisa saat proses pembuatan sering terbawa pada plastik. Bahan-bahan tersebut sering terlepas dari plastik karena tidak membentuk ikatan dengan rantai polimer plastik. Nah, jika kita menggunakan plastik untuk membungkus makanan, maka zat berbahaya tadi bisa larut ke dalam makanan kita dan masuk ke dalam tubuh. Salah satu bahan baku pembuatan plastik adalah BPA, bisphenol A jenis polikarbonat. Jenis bahan ini sering digunakan untuk membuat botol minuman dan jika masuk ke dalam tubuh manusia bisa mengganggu fungsi saraf, fungsi hormon, dan menyebabkan kanker. Namun sayangnya, tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini manusia masih membutuhkan zat yang disebut plastik. Buktinya saja kita selalu menemukan plastik ada di mana-mana. Sifat plastik yang sulit dihancurkan ini berpotensi merusak lingkungan hidup dan bahan sisa yang masuk ke dalam tubuh manusia akan menjadi bahaya serius. Maka dari itu, saat ini manusia berupaya mengembangkan plastik yang mudah dihancurkan oleh alam sehingga ramah lingkungan. Salah satunya, plastik polilaktat yang bisa dihancurkan oleh bakteri Mycolaptosis dan Saccharothrix. Pada tahun 1959, ilmuwan asal Swedia, Sten Gustaf Thulin, membuat kantong plastik menggantikan kantong kertas. Tujuannya agar ramah lingkungan, karena pembuatan kantong kertas harus mengorbankan batang pohon. Tapi, seiring berjalannya waktu, ternyata penggunaan plastik semakin meningkat, karena industri semakin maju dan jumlah manusia semakin banyak.
Sayangnya hal ini tidak diimbangi dengan kebiasaan dan kesadaran lingkungan yang baik. Kini orang-orang menggunakan plastik hanya untuk sekali pakai, dan setelahnya langsung dibuang. Hasilnya sampah plastik menumpuk dan menyebar di mana-mana. Beberapa sampah plastik sebenarnya bisa dimanfaatkan kembali. Ada yang bisa dilebur dan bisa dibuat plastik kembali atau benda lainnya. Ada yang dijadikan bahan campuran aspal, ada juga yang diolah sebagai bahan bakar. Namun di Indonesia sendiri, baru sekitar 10-15% sampah plastik yang diolah kembali. Selebihnya tertimbun di tempat pembuangan akhir, bahkan sampai ke laut. Apakah hal tersebut berbahaya? Iya, karena plastik merupakan bahan yang sulit terurai. Kalau kamu membuang plastik hari ini, maka sampai kamu memiliki cucu atau bahkan cicit, masih ada tuh sampahnya, bahkan tetap utuh. Plastik membutuhkan puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun untuk bisa terurai di lingkungan. Sebelum terurai, sampah plastik yang menyebar di mana-mana menimbulkan banyak masalah dan lingkungan hidup. Kalian tahu nggak sih masalah tentang plastik yang lagi gencar saat ini? Ternyata itu bukan hoax loh. Sampah menjadi masalah yang sangat serius bagi ekosistem laut. Kok bisa? Yuk teliti lebih detail tentang masalahnya. Penggunaan plastik di Indonesia telah meroket selama beberapa dekade terakhir. Dalam studi yang dilakukan oleh McKinsey & Company dan Ocean Conservancy 2015, ditemukan bahwa Indonesia adalah negara dengan pertumbuhan konsumsi plastik yang sangat cepat. Plastik banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena praktis dan murah, terutama untuk kemasan makanan, tas belanja, botol minuman, dan produk sekali pakai lainnya. Penyebab tingginya konsumsi plastik adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak lingkungan dari penggunaan plastik. Pengelolaan sampah plastik di TPA juga tidak efisien karena keterbatasan teknologi daur ulang dan infrastruktur pengolahan sampah. Di sisi lain, program-program pengelolaan sampah berbasis masyarakat, seperti bank sampah, telah menunjukkan dampak positif di beberapa daerah. Bank sampah memungkinkan masyarakat untuk menukar sampah yang dapat didaur ulang dengan insentif ekonomi. Meski demikian, cakupan program ini masih terbatas dan belum mampu mengatasi volume sampah plastik secara keseluruhan. Dampak terhadap ekosistem dan kesehatan sampah plastik memiliki dampak merusak yang sangat besar terhadap ekosistem, terutama ekosistem laut. Sebagian besar sampah plastik di Indonesia berakhir di laut, yang kemudian terurai menjadi mikroplastik. Mikroplastik ini masuk ke dalam rantai makanan laut dan akhirnya bisa dikonsumsi oleh manusia. Plastik juga dapat membunuh satwa laut. Menurut data WWF, World Wildlife Fund, sekitar 100.000 hewan laut mati setiap tahun akibat terjerat atau menelan plastik. Penyu laut, burung laut, dan mamalia laut adalah beberapa jenis hewan yang paling sering menjadi korban sampah plastik. Selain itu, studi oleh UNEP, United Nations Environment Programme, menunjukkan bahwa plastik dapat menyerap polutan berbahaya dari air laut, yang kemudian masuk ke rantai makanan dan berdampak pada kesehatan manusia dan hewan. Selain ekosistem, sampah plastik juga berdampak pada sektor ekonomi, khususnya pariwisata. Pantai-pantai di Bali, yang merupakan salah satu destinasi wisata utama di Indonesia, seringkali dipenuhi sampah plastik, terutama saat musim hujan ketika sampah dari daratan terbawa oleh arus sungai ke laut. Hal ini mengurangi daya tarik wisata dan merugikan ekonomi lokal. Penggunaan teknologi baru untuk mendaur ulang plastik dan mengurangi ketergantungan pada plastik sekali pakai menjadi salah satu solusi yang perlu terus dikembangkan. Pemerintah juga perlu lebih serius dalam menegakkan regulasi terkait penggunaan plastik dan memperluas program-program pengelolaan sampah berbasis komunitas. Tidak hanya itu, plastik non-food grade juga bahaya ketika digunakan untuk berbagai keperluan seperti kemasan, wadah, atau barang sekali pakai, dapat membawa risiko serius bagi kesehatan manusia. Salah satu cara untuk menerapkan bisnis hijau adalah dengan mengutamakan penggunaan barang pakai ulang maupun barang yang dapat didaur ulang. Nah, hal ini bisa diterapkan juga saat Anda mengemas produk Anda. Saat ini sudah ada berbagai tren pilihan kemasan yang lebih ramah lingkungan. Oleh karena itu, hari ini akan membagikan contoh kemasan ramah lingkungan yang bisa menjadi pilihan bagi bisnis Anda. Kemasan kertas coklat dinilai memiliki risiko dan dampak buruk yang lebih kecil bagi lingkungan. Kemasan kertas biasa digunakan untuk mengemas makanan dan produk souvenir. Serat kayu yang menjadi bahan baku kertas memiliki sifat mudah terurai dalam waktu sekitar 2-6 minggu.
Selain itu, bahan ini memiliki nilai kegunaan yang tinggi, sehingga dapat didaur ulang menjadi berbagai produk kertas. Penggunaan jenis karton corrugated atau kardus bekas dapat menjadi alternatif dari penggunaan bubble wrap plastik, sekaligus melindungi produk atau barang yang mudah rapuh. Bahan dasar karton yang digunakan lebih mudah terurai dan dapat digunakan berulang kali sehingga aman bagi lingkungan. Selain itu, sifat ringan dan kuat dari karton tersebut dinilai tepat untuk melapisi produk sehingga keamanan produk lebih terjamin. Bahan kain spunbond biasa digunakan untuk menggantikan tas belanja, goodie bag, atau kantong yang berbahan plastik dan kertas. Bahan dasar dari kain ini dapat didaur ulang menjadi berbagai produk baru. Tekstur kain yang sedikit kaku, halus, dan berserat rapat menjadikan kemasan barang memiliki nilai estetika sekaligus praktis digunakan. Kertas wax organik kerap digunakan untuk mengemas makanan seperti cookies atau kue. Bahan dasar kertas yang mudah terurai ini dapat menjadi alternatif dari pengemasan makanan dari plastik atau bahan lainnya yang kurang ramah lingkungan. Kertas wax organik dilapisi lilin organik yang terbuat dari kedelai atau lilin lebah, yang membuat kertas tersebut menjadi transparan dan dapat digunakan berkali-kali jika dirawat dengan tepat. Hal ini menjadikan kemasan lebih cantik, didukung dengan hiasan lainnya. Mari kita bangun bisnis hijau dengan menggunakan kemasan yang lebih ramah lingkungan. Bareng-bareng mengurangi sampah plastik dengan mengurangi penggunaan plastik. Solusinya yaitu kita harus mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk kurangi sampah plastik, bersama kita bisa.